Kuluban ya, Tia? Kuluban, ya. Kuluban, karena Akung dan Uti itu pingin masak Tempe cabai hijau. dengan ini apa namanya itu? Dengan kuluban. santan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunjukkan di mana di sini, Ti. Bisa panen. Alhamdulillah. Sawi keriting pagi ini. Ini adalah satu upaya untuk menuju apa namanya ya, kemandirian pangan lokal ya, Tia. Ya. Jadi konsep dari kebun loteng, saudara ONGO, kita juga berupaya untuk apa ya, menuju kesehatan lingkungan, yaitu menjadikan apa, loteng hijau menjadi suasana pemukiman yang hijau. Nah, karena terus terang kondisi lingkungan di perkotaan, penghijauannya sudah sangat terbatas, karena semakin hari lingkungan sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Nah, oleh karena itu perkotaan hijau perlu kita upayakan. Nah, meskipun ini adalah hal yang kecil yang dapat kami lakukan, ini adalah merupakan upaya menuju apa, perkotaan hijau. Perkotaan hijau. Yaitu untuk bisa membantu menambah apa, oksigen ya, Tia. Oksigen yang ada di udara. Nah, ini tentunya juga sangat apa ya, merupakan siklus yang sangat positif ya, Tia. Karena pupuknya kita bisa mengolah sampah dapur yang kalau nggak diolah bisa menimbulkan masalah, ya kan, Tia? Iya, betul. Nah, dan itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk dan pupuk organik, sehingga kita bisa merawat tanaman dengan biaya yang sangat rendah ya, Tia. Iya. Namun bisa menghasilkan apa? Sayuran yang sehat. Karena apa, Kung? Karena pupuknya bikin sendiri, dibuat dari sendiri ya kan, dari limbah-limbah itu. Jadi mengurangi biaya untuk pengeluaran menanam sayuran. Betul, Ti. Melakukan meskipun hal yang kecil tentunya akan memberikan manfaat ya, Ti ya. Iya. Manfaat yang secara langsung adalah akan kita rasakan untuk kebutuhan keluarga, yaitu menuju kemandirian pangan lokal ya, Ti ya. Iya. Yang minimal untuk kebutuhan kita dapur sendiri. Dan kedua bisa apa namanya, menjadikan perkotaan hijau ya, Ti ya. Iya. Lingkungan yang hijau. Iya. Yang ketiga tentunya efisiensi, memanfaatkan lahan untuk mendapatkan sayuran sehat. Nah, itu udah. Kung, ini bayamnya. Bayam sama sawi keriting. Sawi keriting. Inilah saudara online, merupakan satu kebahagiaan tersendiri dengan bercocok tanam di kebun loteng tanpa lahan ya, Tia. Tanpa lahan. Nah, ini tanpa lahan. Lalu kita menggunakan teknik apa, terasering ya, Tia. Iya. Yaitu rak terasering untuk mensiasati kemiringan dari genteng agar bisa bercocok tanam. Nah, inilah strategi kami untuk mensiasati bertanam di atap genteng dan di kebun loteng. Meskipun tidak luas, namun bagi kami sangat berarti ya, Tia. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah apa ya, sekaligus sebagai rekreasi ya, Tia. Ya. Rekreasi di kebun. Rekreasi yang hemat, rekreasi yang sehat, rekreasi yang bermanfaat. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dengan semangat hidup usia lanjut di kebun loteng. Saudara onlineku, alhamdulillah pagi hari ini hujan gerimis ya Ti ya. Iya. Nah, meskipun gerimis, Uti dan Agung di kebun loteng ingin memetik sawi keriting Ti ya. Ya. Karena pagi ini sawi keriting ya. Kami ingin memanfaatkan sayuran di kebun loteng, Ya. yaitu sawi keriting, ya. akan dijadikan ini ya, apa ya, kuluban ya Tia? Kuluban, ya. Kuluban, karena Akung dan Uti itu pingin masak tempe sambal hijau, tempe sayur. Tempe cabai hijau. Nah, dengan tempe cabai hijau. Dengan ini apa namanya itu? Dengan kuluban santan ya. Ya. Nah, kami punya kebiasaan dengan kuluban atau apa namanya ya, sayuran yang direbus atau dikukus ya. Kemudian nanti ketika makannya itu dituangin disiram dengan sayur kuah sayur tempe dan cabai hijau tadi. Nah, itu sangat luar biasa enaknya ya. Jadi membuat nafsu makannya itu sangat berselera. Nah, itu barangkali saudara online itu bisa coba, bisa sayuran jenis apapun, bisa sawi keriting, bisa sawi hijau, bayam Kung, bisa bayam ya, itu lebih enak, dengan bayam lebih enak. Nah, ini di kebun loteng sudah ada apa namanya, sawi hijau ya, yang sudah sawi keriting ya Ti ya. Ini sawi keriting, kalau sawi hijau baru mulai tumbuh. Sawi keriting yang bisa dipetik ya Ti ya. Bisa dipetik, meskipun katakanlah pertumbuhannya tidak seperti yang kita harapkan ya Ti ya. Ya, meskipun alhamdulillah sih bisa dimanfaatkan. Nah, kondisinya itu rupanya seperti pernah kami sampaikan, itu kurang kuat terhadap sinar matahari. Jadi kuning-kuning seperti ini Kung ya. Ada kuning-kuningnya ya, semacam terbakar gitu ya Ti ya. Gosong gitu ya. Jadi tempat yang teduh kelihatannya Kung. Nah, nanti kesempatan lain kalau kita menanam akan kita tempatkan di tempat yang agak terlindung dari sinar matahari secara langsung. Nah, kami pun juga punya tanaman sawi hijau itu ya. Iya, sawi hijau sudah mulai ini kita tanam, kira-kira umurnya sekitar 10 harian gitu ya. 10 hari ya Kung ya? 10 hari ini sudah mulai alhamdulillah. Bibit sendiri ya Kung ya? Nah, iya. Bibit yang dari daun kembang yang kering ya Kung ya? Iya. Terus ditanam kembali. Nah, ini ya, benar Ti. Seperti yang Uti sampaikan. Ini sawi hijau, ini bukan kita sengaja membuat penyemaian lalu kita pindah tanamkan, tapi justru ini kami dapatkan dari sawi hijau yang pernah agak terlantar gitu ya. Iya, terlantar karena ada pekerjaan yang lain. Kemudian bisa berbunga dan menghasilkan ini biji benih ya Ti ya. Betul. Karena juga tidak sempat untuk memanen biji benihnya, itu pada rontok jatuh di pot-pot sekitaran dari tanaman itu. Ya, jatuh di antara di pot tanaman biji sawi yang lain juga sama-sama berbunga. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah itu tumbuh Ti ya. Iya, tumbuh. Jadi biji benih tadi tumbuh menjadi benih-benih sawi hijau. Betul. Kemudian kami pindah tanamkan di dalam pot yang lain dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah mulai nampak. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sudah kami pupuk 2 kali, itu ya. Pupuk 2 kali dengan menggunakan pupuk cair organik. 2 kali itu berarti sekitar 1 minggu lebih ya Tia, 10 hari lah kira-kira kita rawat. Nah, ini juga sawi hijau ya. Sawi hijau. Ini belum lama kalau ini kami pindah tanamkan karena menyusul ini mungkin beda sekitar 3-4 hari.
Nah, inilah kondisi di kebun loteng. Dan ini pohon cabai yang sudah beberapa kali, 2 kali panen ya. 2 kali panen. 2 kali panen, dan nanti akan dipetikin uti juga. Karena sudah ada yang tua dan untuk nanti memasak di pagi hari ini yaitu sayur tempe cabai hijau ya. Ya meskipun ada merahnya ya. Ada nanti akan kita masak. Lalu kita menggunakan kuluban, apa istilahnya ya? Kalau di bahasa Jawa namanya kotosan, kotosan ya, kuluban ya. Jawa namanya kotosan. Sayuran yang direbus ya, dikukus, direbus tanpa pakai bumbu apa-apa. Baru ketika kita makan itu dituangin sayur tadi itu ya. Ya Kung ya. Yang kita mau panen. Dipetik boleh ya. Alhamdulillah kita. Petiknya semuanya atau daunnya aja Kung? Semuanya aja. Satu bendol sampai begitu ya. Bendol nanti kita pakai untuk pindah tanam sawi hijau masih ada yang pindah. Alhamdulillah juga cukup cukup ya. Cukup subur juga ya. Hanya kurang ini ya. Mulai ya Kung ya. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tunjukkan mana di sini bisa panen. Alhamdulillah. Sawi keriting pagi ini. Ini. Ya cukup lumayan. Secukupnya ya Kung ya kita ambil. Habis dimakan sekali makan aja nanti yang berikutnya kita masak lagi, ya kan? Alhamdulillah. Dan ini adalah satu upaya untuk menuju kemandirian pangan lokal ya Tia. Jadi konsep dari kebun loteng, saudara ONGO, kita juga berupaya untuk menuju kesehatan lingkungan, yaitu menjadikan loteng hijau menjadi suasana pemukiman yang hijau. Nah, karena terus terang kondisi lingkungan di perkotaan penghijauannya sudah sangat terbatas, karena semakin hari lingkungan sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Nah, oleh karena itu perkotaan hijau perlu kita upayakan. Nah, meskipun ini adalah hal yang kecil yang dapat kami lakukan, ini adalah merupakan upaya menuju perkotaan hijau. Perkotaan hijau. Yaitu untuk bisa membantu menambah oksigen ya Tia. Oksigen yang ada di udara. Nah, ini barangkali kalau hal yang kecil ini dilakukan oleh banyak orang, syukur-syukur bisa setiap orang, setiap rumah, tentunya akan sangat membantu. Sangat bermanfaat ya Kung ya. Sangat bermanfaat untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, ini tentunya juga sangat merupakan siklus yang sangat positif ya Tia. Karena pupuknya kita bisa mengolah sampah dapur yang kalau nggak diolah bisa menimbulkan masalah, ya kan Tia? Betul. Nah, dan itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk dan pupuk organik, sehingga kita bisa merawat tanaman dengan biaya yang sangat rendah ya Tia. Namun bisa menghasilkan sayuran yang sehat. Karena apa Kung? Karena pupuknya bikin sendiri, dibuat dari sendiri ya kan, dari limbah-limbah itu. Jadi mengurangi biaya untuk pengeluaran menanam sayuran. Betul betul. Nah, betul. Kita bisa menanam untuk di loteng atau di atap genteng itu terutama sayuran daun sayuran daun yang bisa kita tanam. Kami mencoba ada sawi hijau,
lalu ada sawi keriting, lalu ada seledri, kemangi, Kung. Ada kemangi. Kemangi. Iya, ada kemangi. Ada, apa namanya, kangkung. Nanti kangkung akan kita tanam. Kangkung sangat mudah. Mudah. Lalu juga ini apa namanya itu? Apa namanya ya? Bumbu-bumbu dapur, apa namanya istilahnya ya? Bumbu dapur. Ya itu ada serai. Daun serai, ada daun jeruk purut. Daun jeruk purut itu bisa kita tanam. Iya, serai. Seledri. Daun pandan. Daun pandan. Ya. Itu bisa kita tanam. Bahkan kami juga menanam pepaya. Pepaya, ya. Nanti akan kita manfaatkan daunnya itu ya. Syukur-syukur nanti buahnya bisa itu ya. Nah, karena daun itu kita masak juga sangat enak sekali gitu ya. Dengan teri. Di samping itu daun juga dapat kami manfaatkan. Ya, itu betul. Untuk memproses ini daging jadi empuk ya. Itu selalu kami lakukan untuk memproses daging jadi empuk ketika kita akan memasak daging. Iya, bisa. Nah, ini juga bayamnya mau diambil enggak, Kung? Bayam petik-petik aja ya. Nih Uti sedang mencari beberapa sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi pada hari ini, menjadi menu hari ini. Menu sederhana, sayur, tempe cabai hijau, dan kuluban atau kotosan gitu ya. Kotosan atau kuluban ya, Kung ya. Kuluban, sawi keriting, kemudian daun bayam, lalu apa lagi nih? Ini nanti mau memetik cabai ya? Cabai, memetik cabai juga ya. Cabai. Nah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi inspirasi bagi saudara-saudara online untuk melakukan, meskipun hal yang kecil tentunya akan memberikan manfaat ya, ya. Iya. Manfaat yang secara langsung adalah akan kita rasakan untuk kebutuhan keluarga, yaitu menuju kemandirian pangan lokal ya, ya. Iya. Ya, minimal untuk kebutuhan kita dapur sendiri. Dan kedua bisa menjadikan perkotaan hijau ya, ya. Iya. Lingkungan yang hijau. Iya. Yang ketiga tentunya efisiensi, memanfaatkan lahan untuk mendapatkan sayuran sehat. Nah, itu udah. Ini bayamnya. Bayam sama sawi keriting. Sawi keriting. Sawi keriting mungkin ditambahin lagi itu kurang. Boleh ya. Tambahin lagi ya. 1 atau 2 lagi sih. Ya. Nanti kita tanam lagi deh. Ini juga ada kok di sini sawi keriting nih. Sawi keriting. Tinggal nunggu ini. Ini sawi keriting tuh. Oh iya. Biar tunggu besar dulu, Kung. Tinggal nunggu besarnya ya, juga. Kita yang sebelah sini aja ya. Iya. Ini kemangi juga alhamdulillah nih, Kung. Iya. Tumbuh subur. Ini bisa nanti beberapa hari ke depan juga sudah bisa dipanen lagi. Apalagi nanti menyusul ini sawi hijaunya itu. Sawi hijau ya. Sawi hijaunya sudah mulai nampak itu pertumbuhannya. Ini udah aku pupuk 2 kali. Itu kira-kira dengan jarak agak rapat di sekitar ada yang 5 hari, ya kan? Iya. Kemudian 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian baru dipupuk lagi. Inilah saudara online merupakan satu kebahagiaan tersendiri dengan bercocok tanam di kebun loteng tanpa lahan ya, dia. Tanpa lahan. Nah, ini tanpa lahan. Lalu kita menggunakan teknik terasering ya, dia. Ya. Yaitu rak terasering untuk mensiasati kemiringan dari genteng agar bisa bercocok tanam.
Nah, inilah strategi kami untuk mensiasati bertanam di atap genteng dan di kebun loteng. Meskipun tidak luas, namun bagi kami sangat berarti ya Tia. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah apa ya, sekaligus sebagai rekreasi ya Tia. Ya. Rekreasi. Rekreasi di kebun. Rekreasi yang hemat, Ya. rekreasi yang sehat, rekreasi yang bermanfaat. Nah, terus sekarang ambil apa Kong? Cabai? Ya boleh cabai Ti. Ayo. Nah, cabai Ti. Ambil cabai dulu. Ya, kami lanjutkan petik cabai merah besar ya Kong? Cabai merah besar. Ya. Alhamdulillah cabai ini merah yang besar. Metik yang ketiga. 3 kali ini ya, alhamdulillah bermanfaat sekali. Yang petikan yang kedua itu seminggu yang lalu ya Ti ya? Iya. Yang lalu, alhamdulillah sekarang udah ada yang merah-merah lagi. Merah lagi. Nih? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih. Ya, ini bermanfaat. Ya. Bermanfaat ya. Inilah angan-angan Akung tuh kalau bisa setiap keluarga itu melakukan hal yang semacam ini. Ya meskipun tidak sebesar atau tidak sebanyak yang kami lakukan ya Tia. Iya. Yang kita lakukan ya Tia. Iya. Tentunya juga akan sangat membantu. Nanti lama-lama akan berkembang Ti. Iya. Akan berkembang. Dan ini juga Kong, kita coba juga lagi apa penyemaian cabai rawit lalap ya. Nah, siapa tahu tumbuh subur cabai juga. Cabai rawit juga hidup. Itu sudah mulai Iya. Ada yang sana sudah mulai berbunga. Berbunga ya. Apa namanya? Berbuah. Ini berbunga yang ini. Iya. Yang dulu juga masih ada, itu di sana juga yang lama ya. Tapi nggak selebat ya Pak Tung ya. Ya belum. Mudah-mudahan. Mungkin Akung itu belum rajin ngasih pupuknya Ti. Ngasih pupuknya ya. Nanti kalau kita sudah rajin memberi pupuk, ya insya Allah tentunya akan ini. Iya. Mudah-mudahan. Yang merah-merah petikin aja semua Ti. Iya. Termasuk yang itu yang nanti buat bibit. Bakal bibit. Iya. Yang kempes-kempes ya. Karena ini cabenya kita nilai bagus nih Ti. Iya. Besar-besar. Besar-besar ukuran kita ya Tia. Iya. Karena apa? Karena kita kan menggunakan media tanamnya yang terbatas. Kecuali kalau kita tanam di media lahan ya, lahan yang terbuka benar-benar mungkin bisa. Ini bisa kita di pot nih. Ya, di pot potongan galon mineral kita manfaatkan. Ya. Lalu kita taruh di loteng. Coba loteng aja atapnya nih. Ini dasarnya pakai UPVC, lalu berikut berfungsi juga sebagai atap ruangan di bawahnya Ti. Iya. Jadi dasar berikut atap ruangan di bawahnya. Iya. Di ruang. Dan alhamdulillah kita injak-injak nggak masalah itu ya. Iya. Sudah 1 tahun lebih ya Ti ya. Udah tahu ya. Dulu bulan Juni ya. Juni ya. Juni sekarang udah bulan apa? Sudah setahun lebih. Oktober. Ya. Oktober ya. Meskipun kecil, iya. Meskipun sedikit bermanfaat. Bermanfaat ya. Bermanfaat pertama mengurangi belanja, ya kan? Iya. Yang kedua apa Ti? Menggunakan sayuran organik, sehat. Menggunakan sayuran yang sehat. Yang belum tentu kita dapatkan, ya kan? Iya. Yang kedua apa lagi? Yang ketiga apa Ti? Ketiga apa tuh? Bisa membantu kebersihan lingkungan. Iya. Lingkungan dari limbah bisa kita urai, iya. Bisa kita manfaatkan menjadi pupuk. Yang keempat, kita bisa membantu kesehatan lingkungan Dia. Iya. Kesehatan lingkungan apa? Udara Dia. Udara, iya. Udara jadi agak segar. Karena limbahnya kan nggak bau ya, udah di pertama nggak bau, juga oksigen kan bisa dihasilkan oleh tumbuhan yang ada di atas genteng. Iya. Nah kalau misalnya genteng itu atau di atap semua itu ada tanamannya, masyarakat itu ya, setiap keluarga masyarakat itu akan ini semakin besar nih ininya, iya. Kontribusi untuk menjaga lingkungan, menjaga lingkungan nih. Kebersihan ya. Iya, jadi
menjadi lingkungan bersih, insya Allah sehat. Bumiku hijau ya Ti ya? Iya, bumiku hijau. Bumiku hijau. Oh, dapat segitu untuk masak juga udah masak 2 kali ya Ti ya? Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ini juga ini cabai hijau nih. Cabai hijau, kalau ini cabai hijau apa sama itu? Itu cabai hijau besar. Bukan. Cabai hijau yang seperti ini. Yang di atas. Di atas ya, berarti cabai hijau besar ya. Iya. Kalau lagi aku jadi udah ada yang seperti ini, kita bisa itu buat bibit. Nah, kita keringkan dulu ya Kung ya. Langsung aja bisa Ti. Jadi bisa. gitu Ti, dibuka. Nanti bijinya dikeluarkan, oh, gitu. bijinya dijemur. Karena ini terlambat kita petik ya Kung ya. Iya, jadi karena apa sayang sayang dan masih ada juga di dapur masih ada. Tapi nggak apa-apa, jadi kita nggak usah beli bibit lagi. Iya, ngurangi nih. Jadi penghematan. Iya. Seperti sawi hijau juga gitu kan. Iya. Kayak kemangi, seperti kemangi juga kita nggak beli bibit lagi karena sudah punya bunga-bunganya ya Kung ya, bunga yang kering. Terus dijemur juga ya Kung ya. Nanti kita bakal punya banyak pohon paya Ti. Kayak ya ini ada beberapa pohon. Aku sudah itu menyiapkan beberapa. Ini yang satu ini awalnya roboh waktu hujan besar ya dia. Hujan besar dengan angin roboh. Aku menggeser ke belakang, untungnya nggak mati. Kalau mati, aduh sayang banget. Lumayan nih Kung, buat iup-iup. Bagus ya. Ya siapa tahu. Uti berteduh di pohon pepaya. Siapa tahu ada buahnya. Ya minimal ada daunnya bisa dimanfaatkan. Minimal daunnya. Ya kan? Nanti kalau tinggi kita potong Ti. Iya. Seperti depan Uti itu. Nah, di itu ini kan ya. Kita uji cobakan. Lalu kita potong. Nunggu. Yang di dekat toren sana belakang bagus. Bagus ya. Ada 2 ya di sana ya. Iya. Iya. Terus gimana Ti? Udah Kung? Cukup ya. Ya udah kita tutup Ti. Iya, alhamdulillah nih pagi ini kita bisa metik beberapa sayuran. Berikan Uti kita ini. Kita tutup. Ya. Iya. Alhamdulillah. Sebentar tadi jatuh. Nah. Kita rasanya sudah cukup Ti, kita petik di kebun loteng. Kita petik ada beberapa macam, yaitu sawi keriting, apalagi kemudian daun bayam, dan cabai merah besar. Iya. Itulah alhamdulillah hasil sementara pada hari ini yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan keluarga kita ya Ti ya. Kita mau masak sayur tempe cabai hijau dengan lalap atau kuluban atau kotosan, bahasa Jawanya sawi keriting dan daun bayam. Ini adalah menu yang sehat karena dihasilkan di kebun loteng dengan upaya sendiri ya Ti ya, bebas dari zat kimia. Nah, rupanya keseruan kita sudah cukup Ti, kita akhiri dan kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Dan kami mohon maaf bila mana kata-kata kami kurang berkenan, gitu ya. Dan mohon dukung channel kami agar dapat berkembang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan produktif.